Salam sehat buat kita semua. Saul Robin akhirnya menyadari sesuatu yang salah dengan Nobuyuki Abe. Tanpa ragu-ragu dia langsung menembaknya. Agar tidak penasaran, kita lanjutkan saja ceritanya untuk episode 5330 sampai 5334. Chapter 5330. Dengan kerja kerasku, meskipun aku telah menempuh perjalanan jauh, tapi Harvey York memanfaatkannya, dan memang situasinya sudah teratasi. Aku tidak menginginkan apapun sekarang, aku tidak ingin penghormatan atas kebaikan dan keuntungan ini. Setelah mengatakan ini, Nobuyuki Abe menarik napas dalam-dalam. Ini semua demi Lola Hoffman, jadi aku tidak akan membuat masalah. Aku tidak ingin situasi yang akhirnya pulih akan memburuk lagi. Seolah ingin bekerja sama dengan Nobuyuki Abe, Lola Hoffman mengeluarkan erangan kesakitan saat ini, yang tidak pernah terjadi setelah dia tertidur. Mendengar suara ini, Nobuyuki Abe menatap Saul Robin dengan lebih penuh kemenangan, seolah-olah apa yang dia katakan itu benar. Harvey York berkata dengan ringan, "Apakah kamu tidak melihat bahwa aku mengusir hawa dingin dari tubuh Nyonya Robin? Serigala berbulu domba. Apakah kamu masih ingin terus pura-pura?" Semua orang melihatnya tanpa sadar. Saat Nobuyuki Abe berteriak-teriak sambil melompat-lompat, Harvey York telah berjalan ke sisi Lola Hoffman dan mencubit pergelangan tangannya untuk menyalurkan energi batinnya. Pada saat ini, bersama dengan gerakan Harvey York, rasa dingin samar keluar dari mulut Lola Hoffman. Segera, kulit Lola Hoffman kembali merah, dan kemudian dia tertidur. Banyak orang yang hadir adalah ahli seni bela diri, dan sekilas terlihat jelas bahwa Harvey York memang mengusir hawa dingin di tubuh Lola Hoffman. Tubuh Nobuyuki Abe gemetar dan berkata, "Kamu benar-benar bisa melakukan apa saja untuk memfitnahku. Ini masalah besar, aku bahkan tidak menginginkan manfaat yang dijanjikan Tuan Hoffman kepadaku. Aku hanya punya satu permintaan sekarang, dan itu adalah berhenti berbicara omong kosong. Kamu sudah memfitnahku lagi. Aku benar-benar sangat marah." Setelah mengatakan itu, Nobuyuki Abe hendak berbalik dan pergi. Dor! Hanya saja, saat dia baru mengambil beberapa langkah, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Di belakangnya, Saul Robin sudah memegang senjata api yang indah ada di tangannya. Pada saat ini, dia meniup asap putih dari moncong senjata api dan berkata dengan dingin, "Kapan aku mengatakan bahwa kamu bisa pergi?" Tidak hanya Nobuyuki Abe yang dikejutkan oleh adegan ini, tetapi bahkan Harvey York pun menatap Saul Robin dengan tatapan tinggi. Awalnya, Harvey York selalu berpikir bahwa Saul Robin hanyalah seorang pengusaha yang lihai. Tetapi pada saat ini, Harvey York melihat bahwa Saul Robin jelas merupakan sosok heroik yang sangat menentukan. Tetapi Saul Robin tidak pernah menunjukkan taringnya di depannya di masa lalu. Tapi itu normal jika memikirkannya dengan hati-hati. Dalam situasi seperti Golden Sands, bagaimana seorang pengusaha biasa bisa menjadi yang teratas? Pada saat ini, kelopak mata Nobuyuki Abe juga melonjak. Dia berbalik dan berkata dengan gemetar, "Tuan Robin, ini hanya kesalahpahaman." "Semuanya salah paham. Kamu tidak boleh mempercayai kata-kata orang lain. Aku benar-benar sudah mencoba. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan istrimu. Sekarang dia aman dan sehat. Aku juga merasa sangat senang. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah keluar dan menjadi pembohong lagi. Biarkan aku pergi." Setelah mengatakan itu, Nobuyuki Abe berlutut di tanah. Gion Hoffman yang berada di sampingnya tampak lesu, seolah tidak mengerti mengapa Nobuyuki Abe tiba-tiba ingin berlutut. Saul Robin menyipitkan mata pada Nobuyuki Abe dan berkata perlahan, "Jimat ajaib yang dipasang di belakang kepala istriku barusan dipasang olehmu kan?" Chapter 5331. Nobuyuki Abe menggertakkan giginya sedikit dan berkata, "Ya, itu juga tidak lama setelah kamu memasang jimat saat udara dingin pecah di kamar ini kan?" Saul Robin terus berbicara. Nobuyuki Abe meletakkan tangannya di tanah dan melanjutkan, "Ini salahku." Saul Robin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Abe, aku awalnya mempercayaimu. Tetapi sayangnya, kamu telah mengkhianati kepercayaanku. Karena kamu berasal negara pulau, kamu bisa bunuh diri." Nobuyuki Abe juga meletakkan dahinya di tanah dan terisak. "Tuan Robin, aku yang terobsesi, aku." Dia menekan tangannya lagi pada saat yang sama, dan rasa dingin samar menyebar dari telapak tangannya. Sepertinya dia akan melaksanakan cara yang telah dia persiapkan untuk waktu yang lama. Jelas, Nobuyuki Abe saat ini tidak mengakui konseling sama sekali. Apakah dia mengakui kesalahannya atau berlutut, itu semua untuk mengaktifkan sarana yang telah disiapkan sejak lama. Duar. Sangat disayangkan bahwa meskipun tindakannya sangat hati-hati, tetapi dia berlutut terlalu cepat. Jadi Saul Robin merasa curiga dan sama sekali tidak mempercayainya. Pada saat dia akan mengaktifkan kartu truf yang tersembunyi, tangan kanannya langsung tertusuk peluru timah. Ark! Jeritan melengking terdengar. Saul Robin melangkah maju dan menginjak tangan kiri Nobuyuki Abe hingga membuatnya patah seketika. Gion Hoffman tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah tahu bahwa saudara iparnya yang selalu tunduk di depannya, juga memiliki sikap yang sangat menentukan. Setelah menginjak kaki Nobuyuki Abe lagi, Saul Robin berkata dengan ringan, "Buka karpetnya. Aku ingin melihat apa yang ada di bawahnya." Beberapa pengawal dengan cepat mengangkat karpet, sebuah formasi besar telah terbentuk dengan jimat ajaib Onmyoji.
Meskipun tidak tahu untuk apa formasi itu, tetapi itu cukup untuk membuat kelopak mata orang melompat. Memang benar, dendam orang-orang di negara pulau tidak pernah mati terhadap negara H. Kamu sudah mempersiapkan semua ini untuk menghancurkan kami. Gion Hoffman, apakah ini orang yang kamu bawa untuk menyelamatkan kakakmu? Saul Robin berkata perlahan. Bawa dia ke keluarga Patel. Aku pikir Nona Patel akan sangat tertarik. Segera, Nobuyuki Abe diseret dari tempat itu. Gion Hoffman sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut di tanah. Dia menamparkan dirinya sendiri beberapa kali dan menangis dengan getir. Kakak ipar, ini salahku karena aku tidak mengenal siapapun. Saul Robin sedikit mengernyit dan melirik Harvey York dengan sedikit malu. Meskipun dia tegas, bagaimanapun juga saudara iparnya adalah saudara iparnya. Meskipun dia melakukan sesuatu yang salah, dia tidak bisa benar-benar melenyapkannya. Harvey York melirik Gion Hoffman dengan setengah tersenyum, dan kemudian berkata dengan ringan. Saudara Rob, Gion Hoffman tidak melakukannya dengan sengaja. Dia sudah ditipu dan dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan hal seperti itu. Aku pikir kamu tidak perlu memberitahu keluarga Hoffman untuk saat ini. Tapi sebagai pelajaran, aku percaya bahwa Gion Hoffman akan mendengarkanmu di masa depan. Gion Hoffman tampaknya tidak berpikir bahwa Harvey York benar-benar akan mengatakan hal-hal baik untuknya. Pada saat ini, dia terus mengangguk dan berkata, "Iya, aku akan mendengarkan apapun kata-kata kakak iparku di masa depan." Kakak ipar, apapun itu. Saul Robin tertegun sejenak, lalu menatap Harvey York dengan ekspresi senang. Harvey York sangat ringan. Dia tidak hanya membantunya memecahkan masalahnya, tetapi dia juga membantunya menaklukkan Gion Hoffman, seorang playboy. Cara yang baik. Chapter 5332. Setelah Harvey York menyelesaikan urusan keluarga Robin dan Lola Hoffman sudah pulih, dia kembali ke Aula Fortune. Sementara itu, di suatu tempat di kediaman keluarga John, Wesley Wright terlihat menghancurkan poroselen di tangannya ke tanah dan memarahi Blind John. Sampah. Kamu hanya sampah. Orang-orang yang kamu bawa juga sampah. Apakah orang-orang dari Tanah Suci Seni Bela Diri itu tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik? Tidak bisakah kamu menamparkan Harvey York sampai mati? Orang-orang di negara pulau juga sampah. Mereka mengatakan bahwa mereka ada lebih dari 25.000 hingga 80.000 orang. Mereka sudah membuat banyak persyaratan sekaligus, dan mereka menginginkan ini dan itu. Tetapi apa hasilnya? Sekarang dia ada di tangan keluarga Patel. Ini masalah besar. Jika dia membocorkan semuanya, kita semua akan selesai. Blind John melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh, dan berkata perlahan. Sudah beberapa kali Tuan Muda Wright memberitahumu. Kita harus tetap tenang dalam menghadap masalah besar ini. Mendengar ini, ekspresi muram Wesley Wright menyatu, dan dia bahkan menggigil tak terkendali. Jelas, dia tahu betul bahwa dia adalah pengikut Emery Wright di keluarga Wright. Alasan mengapa dia bisa berbicara dengan lantang di depan pria besar seperti Blind John adalah karena kepercayaan yang diberikan oleh Emery Wright kepadanya. Orang-orang dari Tanah Suci Seni Bela Diri bukannya tidak bisa diandalkan, tetapi karena Harvey York memang sangat sulit untuk dihadapi. Blind John menyalakan cerutu tipis dengan ekspresi ringan di wajahnya. Tapi karena Harvey York berani meminta Cora mencuci toilet untuknya, maka dia akan menanggung kemarahan Miles Cotton, Tuan Muda Dewan Mitos. Bahkan jika Tuan Muda dari Dewan Mitos tidak bisa menekan Harvey York. Ketika si kecil ditampar, yang tua secara alami akan melompat keluar. Ini adalah hal yang biasa, apa yang kamu khawatirkan? Mendengar kata-kata Blind John, Wesley Wright tercengang sejenak, lalu senyum muncul di wajahnya, dan berkata, Aku telah mendengar bahwa orang-orang Dewan Mitos berpikiran sempit. Jika Harvey York benar-benar berani melakukan tindakan pada Miles Cotton, Dewan Mitos pasti akan melakukan sesuatu. Dengan cara ini, akhir dari Harvey York sudah ditakdirkan. Cepat atau lambat dia mati, itu tidak ada bedanya. Hanya saja, aku berharap dia bisa mati lebih cepat. Kalau tidak, bagaimana jika dia melakukan sesuatu pada kita sebelum dia mati? Bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada Tuan Muda Wright? Blind John berkata ringan. Jangan khawatir, dia tidak punya waktu. Wesley Wright tertegun sejenak dan berkata, Apa maksudmu? Blind John menghela nafas dan berkata, Apakah kamu pikir aku akan membiarkan orang-orang di negara pulau dibawa ke keluarga Patel hidup-hidup? Tidak hanya itu, mereka sudah memukuli orang-orang dari negara pulau, dan yang paling penting adalah mereka juga bisa melenyapkannya. Siapa yang akan meminta penjelasan untuk masalah ini? Wesley Wright tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri, menyajikan secangkir teh untuk Blind John sendiri, dan kemudian berkata, Tuan Muda John, kamu benar-benar menutupi langit dengan satu tangan di Golden Sands. Blind John tersenyum dan mengabaikan sanjungan Wesley Wright, tetapi mengeluarkan ponselnya dan memanggil sebuah nomor. Kring! Kring! Sementara Blind John melakukan panggilan di nomor tersebut, telepon Harvey York bergetar hebat. Dia segera mengangkat teleponnya dan suara Kairi Patel datang dari sisi yang berlawanan, dengan sedikit kering dan tertekan. Tuan Muda York, sesuatu terjadi. Kali ini, aku khawatir itu akan sedikit merepotkan. Chapter 5333. Setengah jam kemudian, Harvey York muncul di lobi rumah sakit Golden Sands. Hampir bersamaan saat Harvey York tiba, Kairi Patel dan Elias Patel yang tampak sedikit kuyu, datang. Tuan Muda York, kamu akhirnya di sini.
Jelas, dengan bantuan Elias Patel, Kairi Patel dapat mengendalikan situasi keseluruhan di keluarga Patel. Tetapi bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang sulit dihadapi. Harvey York tidak berbicara terlalu banyak, tetapi langsung mengatakan pada intinya. Apa yang terjadi? Kairi Patel berkata dengan lembut sambil memberi isyarat. Kamu masih ingat dengan Nobuyuki Abe? Harvey York sedikit terkejut, bagaimana mungkin dia tidak ingat? Penduduk pulau ini sudah ditamparnya sore ini, untuk mengungkapkan sifat aslinya. Kairi Patel menarik napas dalam-dalam dan berkata. Saul Robin mengirimnya ke keluarga Patel. Masuk akal bahwa selama kita bisa mendapatkan informasi yang cukup dari mulutnya, kita bahkan bisa langsung menjatuhkan Blind John dan yang lainnya. Lagi pula, kami menduga tindakannya terkait erat dengan Blind John. Tapi, di tengah interogasi, sesuatu terjadi. Harvey York berhenti, melirik Kairi Patel, dan berkata, mati. Kairi Patel menghela nafas dengan sedikit lesu dan berkata, tidak apa-apa jika dia mati. Masalahnya bukan itu, tapi hampir sampai. Kamu akan tahu saat kamu masuk dan melihatnya. Harvey York langsung mengenakan topeng dan gaun isolasi yang diserahkan Kairi Patel, dan kemudian berjalan ke area isolasi di samping Kairi Patel. Di bagian terdalam dari zona karantina, ada ruang terpisah. Di pintu depan, beberapa dokter berjas putih saling memandang dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Ketika mereka melihat Kairi Patel muncul, para dokter ini membungkuk dengan hormat. Jelas, orang-orang ini terkait dengan keluarga Patel atau 6 keluarga tersembunyi. Ini juga menunjukkan bahwa situasinya sangat serius saat ini. Karena jika bukan karena ini, Kairi Patel tidak akan terlihat seperti ini. Harvey York berjalan ke pintu bangsal isolasi dan melihat ke dalam melalui jendela. Saat dia melihatnya, ketenangan Harvey York terusik. Dia sedikit terkejut, karena saat ini otak Nobuyuki Abe sudah membesar. Jika tebakannya benar, Nobuyuki Abe seharusnya bunuh diri dengan memukul kepalanya sesaat setelah jatuh ke tangan keluarga Patel. Tapi masalahnya Nobuyuki Abe yang seharusnya sudah menjadi mayat, sekarang seperti orang hidup. Berjalan mondar-mandir di bangsal, dan kadang-kadang mengeluarkan suara aneh yang membuat orang merasa ngeri. Peralatan pemantau di bangsal saat itu masih berkedip, seolah memberitahu semua orang bahwa dia belum mati. Melihat adegan ini, Harvey York hampir tidak memikirkan kata-kata seperti di film Resident Evil. Tapi jelas tahu bahwa hal-hal seperti ini tidak mungkin dalam dunia nyata. Lagi pula, ketika seseorang mati, dia tidak akan bisa bergerak lagi. Lalu, bagaimana dia bisa berubah menjadi mayat hidup? Harvey York menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Sudah berapa lama ini terjadi? Kairi Patel menggelengkan kepalanya dan berkata. Sekitar 4 atau 5 jam. Kami awalnya curiga bahwa dia berada di bawah kendali Onmyoji atau mantra negara pulau. Tapi setelah membaca beberapa informasi, kami tidak bisa mengetahui apapun. Setelah dikirim ke rumah sakit, ditemukan bahwa dia tampaknya memiliki beberapa tanda kehidupan. Chapter 5334. Kami benar-benar tidak memahaminya saat ini. Selain itu, kami memiliki kekhawatiran lain yang mencegah kami menanganinya dengan santai. Kami memiliki tingkat keraguan tertentu apakah dia adalah senjata biokimia yang disiapkan oleh negara pulau. Bagaimanapun, penduduk pulau sangat pandai dalam hal ini. Dalam kasus Nobuyuki Abe, dia adalah senjata itu sendiri, tujuannya adalah untuk mengacaukan negara H. Jika kami bertindak dengan santai, bukankah kami memenuhi ambisi mereka? Kairi Patel menghela nafas. Dan, jika ada penyebaran virus di Golden Sands, sebuah kota metropolitan dengan populasi 20 juta orang, mereka akan berterima kasih kepada anggota keluarga kami atas kematiannya. Harvey York mengerutkan kening sejenak, lalu berkata dengan lembut. Buka pintunya, aku akan melihatnya dulu. Harvey York membuat beberapa penilaian di dalam hatinya, tetapi dia tidak sampai pada kesimpulan itu langsung. Beberapa dokter ragu-ragu, tetapi Kairi Patel melambaikan tangannya untuk membuka pintu. Pintu terbuka perlahan, Harvey York melihat ke dalam, dan berkata perlahan. Halo, Tuan Abe, kita bertemu lagi. Nobuyuki Abe mondar-mandir perlahan, tetapi ketika dia mendengar suara Harvey York, dia tiba-tiba menoleh, matanya berubah merah, dan kemudian dia membanting ke arah tempat Harvey York berada. Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang yang telah melihat film tersebut hanya memiliki 2 kata di benak mereka saat ini, yaitu zombie. Kairi Patel tanpa sadar berkata, Tuan Muda York, hati-hati. Harvey York sedikit mengernyit, lalu menendang Nobuyuki Abe hingga langsung tersungkur. Krak! Suara retak tulang terdengar sangat tidak menyenangkan. Tapi Nobuyuki Abe, yang jatuh ke lantai, berjuang untuk berdiri lagi pada saat ini, seolah ingin menerkam. Harvey York, krak! Harvey York mematahkan kedua kakinya, dan sekarang dia akhirnya tidak bisa berdiri, tetapi dia masih berjuang di tanah. Harvey York memicingkan mata pada Nobuyuki Abe saat ini, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, Pergilah cari ayam hidup. Pastikan, itu ayam jantan. Kairi Patel dan Elias Patel keduanya tertegun sejenak dan berkata, Ayam hidup? Staf medis juga terlihat bingung. Sebagai dokter, di mata mereka, Nobuyuki Abe tidak mati saat ini. Tetapi ketika Harvey York datang, dia langsung mematahkan kedua kakinya, dan sekarang dia menginginkan seekor ayam. Apa yang akan dilakukannya? Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya yang tampak seperti kepala dokter, berkata dengan wajah tidak puas saat ini.
Nona Patel, meskipun aku tidak tahu siapa temanmu. Tapi masalahnya, ini adalah rumah sakit. Dia sudah mematahkan kaki pasien-pasien di rumah sakit. Dan kemudian dia meminta mencari ayam jantan untuk dibawa ke area karantina rumah sakit kami. Jika hal ini sampai terdengar di luar, rumah sakit kami akan menjadi lelucon di komunitas medis. Dengan aku memberitahumu bahwa aku tidak setuju. Dan tolong bawa temanmu ini pergi. Kami akan menyelamatkan pasien ini. Kairi Patel ragu-ragu sejenak, lalu melirik Harvey York dan berkata, Tuan Muda York, Direktur Bowie sangat baik sebagai dokter. Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, dia tidak akan membiarkanmu mengambil tindakan. Harvey York melirik Direktur Bowie dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu benar-benar seorang dokter yang baik, maka kamu seharusnya dapat melihatnya. Orang normal, dengan tengkorak retak, seharusnya orang seperti itu sudah mati.